Halo teman-teman, selamat datang di Azazil. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film The Blind Side yang dirilis pada tahun 2009. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata seorang atlet American football yang bernama Michael Oher. Mengisahkan seorang remaja berkulit hitam yang bernama Michael Oher yang berasal dari keluarga yang hancur dan lingkungan yang buruk. Dia diadopsi oleh keluarga berkulit putih. Dengan kasih sayang dan didikan yang tepat, dia mampu menjadi seseorang yang berbeda. Bagaimana kisahnya? Mari kita mulai ceritanya. Film akan dibuka dengan narasi seorang wanita pada sebuah pertandingan American football. Scene lalu berganti. Kita akan diperlihatkan dengan 3 orang pria yang bernama Mike, Stephen, dan ayahnya, Tony. Mereka pergi ke sebuah sekolah gereja dan menemui seorang pelatih football yang bernama Burt Cotton di sekolah itu. Tony lalu meminta kepada Burt agar menerima putranya dan Mike bersekolah di sekolah itu. Mike sendiri merupakan seorang anak yang berasal dari keluarga broken home yang tinggal bersama Tony. Tony bertujuan memasukkan Mike ke sekolah itu agar dia bisa bermain olahraga di sekolah itu. Di saat Mike dan Stephen sedang bermain basket, Burt melihat kemampuan yang dimiliki oleh Mike. Dia lalu mulai memikirkan permintaan Tony. Beberapa hari kemudian, Burt lalu menemui kepala sekolah dan para guru di sekolah itu. Burt meminta agar Mike diterima di sekolah mereka. Namun kepala sekolah dan guru lainnya pesimis menerimanya karena catatan akademik yang buruk pada sekolah sebelumnya. Mike bahkan hanya memiliki IQ sebesar 60. Namun Burt sangat yakin kalau Mike memiliki sebuah kemampuan. Dia pun semakin meyakinkan kepala sekolah dan guru lainnya agar menerima Mike di sekolah mereka. Akhirnya mereka pun menyerah dan menerima Mike di sekolah itu. Di hari pertamanya masuk sekolah, Mike tidak berkata apa-apa. Bahkan tes pertamanya di kelas Mike tidak bisa menjawab apa-apa. Dia hanya menggambar sebuah kapal pada lembar jawabannya. Pada malam harinya, Mike yang tinggal menumpang di rumah Tony mendengar Tony bertengkar dengan istrinya. Istri Tony marah karena Mike tinggal dengan mereka. Mike pun hanya bisa terdiam dan termenung mendengar mereka bertengkar. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan Lake Ann dan suaminya Sam. Lake merupakan seorang desainer sedangkan Sam adalah seorang pensiunan pemain basket profesional. Mereka mempunyai 2 orang anak yang bernama Colin dan SJ. Colin dan SJ juga berada di satu sekolah yang sama dengan Mike. Suatu hari mereka menonton pertandingan Colin bermain volley di sekolahnya. Colin sendiri merupakan seorang atlet volley dan cheerleader di sekolah itu. Dari kejauhan Mike juga ikut menonton. Saat pertandingan selesai, Mike mengumpulkan sisa-sisa makanan dari tribun penonton. Sam juga melihatnya. Di kantor, para guru membicarakan Mike yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Mereka juga menganggap Mike tidak mampu mengikuti pelajaran yang diberikan. Namun salah satu guru yang bernama Miss Boswell membela Mike. Dia mengatakan kalau Mike mempunyai bakat menulis. Miss Boswell menemukan tulisan tangan Mike yang dibuang di tempat sampah. Di saat pulang sekolah, Mike bertemu dengan SJ. Di saat anak-anak lain takut melihat Mike, SJ justru berlagak akrab dengan Mike. SJ bahkan menceritakan tentang keluarganya. Namun sesaat kemudian Lake datang dan membawa SJ pulang. Di malam harinya Lake dan keluarganya bertemu dengan Mike di jalan. Sam kemudian bertanya kemana Mike akan pergi. Mike lalu mengatakan akan pergi ke gym sekolah. Mereka lalu pergi. Tapi belum jauh mereka pergi, Lake kemudian meminta diputar balik. Lake lalu bertanya tujuan Mike pergi ke gym. Lake tahu kalau gym sekolah sudah tutup pada malam itu. Mike lalu mengatakan kalau dia tidak mempunyai tempat untuk menginap. Lake yang tidak tega lalu mengajak Mike untuk menginap di rumah mereka. Keesokan paginya saat terbangun, Lake tidak melihat Mike di rumah mereka. Dia lalu mengejar Mike yang belum jauh pergi. Lake kemudian mengajak Mike untuk merayakan Thanksgiving di rumahnya bersama keluarganya. Setelah itu, Lake yang ingin lebih tahu tentang Mike kemudian meminta Mike untuk bertemu dengan ibunya. Sampailah mereka di tempat ibu Mike tinggal. Tempat ibunya tinggal merupakan lingkungan yang sangat buruk. Di tempat itu, Mike juga bertemu dengan temannya, tapi dia menghiraukan mereka.
Sayangnya Mike tidak bisa menemukan ibunya karena rumahnya sudah disita. Kemudian Lake membawa Mike untuk membeli pakaian baru untuknya, karena Mike memakai pakaian yang sama setiap harinya. Di saat sekolah, Mike juga semakin akrab dengan SJ. Di malam harinya, Lake lalu bertanya pada Mike apakah dia ingin menetap di rumah mereka. Mike lalu mengiyakannya. Lake lalu memberikan Mike sebuah kamar tidur untuknya, karena sebelumnya dia hanya tidur di sofa yang ada di ruang tamu. Mike sangat senang, karena sebelumnya dia bahkan tidak memiliki sebuah tempat tidur untuk dirinya sendiri. Mendengar itu, Lake sangat sedih. Saat di sekolah, nilai Mike perlahan semakin meningkat. Guru-guru lainnya pun mulai menaruh kepercayaan kepadanya. Karena nilainya yang sudah meningkat, Mike bahkan bisa ikut dalam tim football di sekolah mereka. Lake dan keluarganya lalu merayakan hari itu dengan makan malam di sebuah restoran. Di sini terlihat begitu harmonisnya keluarga Lake. Begitu juga dengan anak-anaknya yang tidak keberatan dengan kehadiran Mike di keluarga mereka. Di saat akan pulang, Mike lalu melihat kakaknya yang bernama Marcus yang bekerja di restoran itu. Dia lalu memeluknya dengan erat sejenak dan kemudian pergi. Mike mengatakan kepada Lake kalau dia dan kakaknya sudah sangat lama tidak bertemu. Singkat cerita, Lake sangat senang dengan kehadiran Mike di keluarga mereka. Lake juga tidak segan-segan mengajak Mike untuk ikut dalam foto kartu Natal keluarga mereka. Di suatu hari, Lake sedang makan di sebuah restoran bersama beberapa temannya. Mereka lalu mempertanyakan kehadiran Mike dalam keluarga mereka. Mereka menakutkan Mike akan berbuat sesuatu kepada Colin, putranya. Terlebih lagi karena Mike adalah seorang yang berkulit hitam. Mendengar itu, Lake sangat marah dan mengatakan kalau mereka sangat memalukan. Lake kemudian pergi. Pada malam hari saat di rumah, Lake menanyakan pendapat Colin tentang Mike yang ada di keluarga mereka. Colin mengatakan dia tidak mempunyai masalah dengan itu. Dia bahkan tidak memikirkan perkataan orang lain mengenai Mike dan dirinya. Saat di sekolah, Mike pun mulai berlatih football untuk pertama kalinya. Namun dia belum mengerti permainannya. Sepulang sekolah, SJ lalu menemani Mike berlatih. SJ bahkan mengajari Mike beberapa teknik bermain football. Saat di rumah, Mike meminta Lake untuk dibuatkan SIM untuknya. Lake yang terkejut lalu bertanya tujuannya meminta dibuatkan SIM, karena Mike bahkan tidak mempunyai mobil. Mike lalu mengatakan kalau dia hanya ingin memegang sesuatu yang bisa menjadi identitas dirinya. Keesokan harinya, mereka lalu mendatangi sebuah kantor di mana Mike akan dibuatkan SIM. Namun petugas di kantor itu kesulitan karena tidak bisa menemukan data identitas Mike di dalam komputernya. Pada malam harinya, Lake berunding dengan Sean akan rencananya mengadopsi Mike menjadi anak mereka. Kemudian keesokan harinya, Lake pergi ke kantor sipil di kota itu. Di tempat itu dia bertemu dengan seorang petugas. Di tempat itu si petugas mengatakan kalau Mike sejak umur 7 tahun sudah dipisahkan dari ibunya yang seorang pecandu narkoba. Sejak saat itu, Mike merupakan seorang anak yang dipelihara oleh negara. Siapa saja boleh mengadopsinya bahkan tanpa harus meminta izin kepada orang tuanya. Si petugas itu lalu memberikan alamat ibu Mike kepada Lake. Lake lalu pergi ke rumah ibu Mike berada. Di tempat itu dia bertemu dengan ibunya. Mereka lalu banyak bercerita. Mike dan ibunya ternyata sudah sangat lama tidak bertemu. Ibu Mike menangis karena tahu dia akan diadopsi oleh Lake. Tapi Lake mengatakan kalau ibu Mike akan selalu menjadi ibu yang sesungguhnya untuk Mike. Keesokan harinya, Lake dan semua keluarganya berkumpul. Dia lalu bertanya ketersediaan Mike untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Mike lalu mengiyakannya. Mereka pun sangat senang. Sean bahkan memberikan Mike sebuah mobil sebagai hadiah. Suatu hari, Mike dan SJ pergi ke kota mengendarai mobil barunya. Namun sayangnya mereka mengalami kecelakaan. Lake yang mendengar berita itu sangat panik dan dengan cepat mendatangi mereka. Dia mendatangi SJ yang sedang dirawat namun hanya mengalami memar biasa. Polisi mengatakan kalau SJ sangat beruntung. Kantung udara yang ada pada mobil seharusnya sudah membuat wajah SJ rusak dan bahkan lebih parah. Namun dia tidak apa-apa. Lake lalu mendatangi Mike. Mike ketakutan dan meminta maaf. Lake mengatakan kalau semua baik-baik saja. Mike kemudian mengatakan kalau dialah yang menghentikan kantong udara itu mengenai SJ. Lake lalu melihat tangan Mike yang sudah penuh luka. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Mike kembali berlatih football di sekolah. Lake dan SJ juga sudah ada di sana menonton Mike berlatih. Tapi Mike selalu dimarahi oleh pelatihnya
karena dia tidak bisa bermain dengan bagus. Lake yang kesal melihat pelatihnya selalu memarahi Mike, lalu mendatangi Mike. Lake lalu memberikan semangat kepada Mike. Lake mengatakan kepadanya, sebagai pemain bertahan Mike harus selalu melindungi rekan-rekannya, sama seperti dia melindungi SJ saat kecelakaan. Dan benar saja, setelah itu Mike semakin bersemangat dan bahkan bermain dengan sangat baik. Pelatihnya yang melihatnya pun sangat kebingungan. Suatu saat Mike dan timnya mengadakan pertandingan dengan sekolah lain. Lake dan keluarganya juga menonton. SJ juga merekam pertandingan itu. Di awal pertandingan Mike dan timnya kesulitan melawan mereka. Bahkan salah satu pemain dari tim lawan bernama Jimmy selalu membuli Mike. Namun mendekati akhir pertandingan mereka mampu bangkit. Mike bahkan mampu menghadang Jimmy yang selalu membulinya sampai terlempar keluar arena. Sepulang dari situ, SJ lalu mengirim potongan rekaman aksi Mike saat di pertandingan kepada beberapa pelatih football di berbagai universitas. Beberapa dari pelatih terkenal bahkan sangat terpukau dengan aksi Mike. Tapi untuk bisa menjadi seorang atlet profesional, haruslah didampingi dengan nilai akademis yang baik. Sedangkan di sekolah nilai Mike belum memenuhi hal itu. Lake lalu menyewa seorang guru privat yang bernama Monsieur untuk mengajar Mike. Seiring berjalannya waktu, banyak pelatih football dari universitas yang terkenal datang ke rumah mereka. Mereka menawari Mike untuk bergabung dengan universitas mereka. Si kecil SJ juga bertindak sebagai penasihat Mike untuk mempertimbangkannya. SJ juga meminta perlakuan khusus kepada setiap pelatih yang datang jika Mike nanti bergabung dengan mereka. Mike sendiri sangat menyukai Universitas Tennessee, tapi Lake dan Sen berharap Mike untuk memilih Universitas Ole Miss, karena dari sanalah mereka berasal. Tapi mereka tidak mau memaksa Mike. Pada saat belajar dengan Monsieur menceritakan beberapa cerita menyeramkan tentang Universitas Tennessee. Dia juga berharap Mike memilih Ole Miss karena dia juga alumni dari universitas itu. Beberapa waktu kemudian Lake mengadakan konferensi pers di rumahnya. Banyak wartawan yang hadir. Akhirnya Mike memutuskan untuk memilih Universitas Ole Miss. Di sekolah Mike juga sudah diberikan nilai yang cukup baik. Namun ada seorang guru yang masih memberikan nilai minus untuk Mike. Sang guru itu lalu meminta Mike untuk membuatkan karangan tulis agar dapat meluluskannya di akhir musim. Di rumah Mike kesulitan membuat karangan tulisnya bahkan dengan bantuan Monsieur sekalipun. Tapi Sen datang membantu dan memberikan motivasi kepada Mike. Mike kemudian berhasil membuat sebuah karangan tulis tentang masa lalunya yang sulit. Si guru yang membaca karangan itu lalu memberikan nilai kelulusan untuk Mike. Mike akhirnya diberikan penghargaan kelulusan dari sekolah pada akhir musim. Beberapa waktu kemudian sebuah badan pengurus program olahraga bernama NCAA memanggil Mike dan Lake. Seorang asisten direktur dari badan itu bernama Jocelyn lalu menginterogasi Mike. Mereka beranggapan kalau Lake telah melakukan eksploitasi kepada Mike. Lake juga dianggap telah mengorbitkan Mike menjadi atlet dan memaksanya masuk ke Universitas Ole Miss, di mana keluarga Lake juga merupakan pemberi sumbangan terbesar ke universitas itu. Jocelyn mengatakan kepada Mike kalau dia diadopsi karena tujuan tertentu. Mike yang mendengarnya marah lalu pergi meninggalkannya dan juga Lake. Mike kemudian pergi ke rumah teman-temannya di tempat ibunya sebelumnya tinggal. Tapi di tempat itu teman-temannya malah menjelekkan dan menghina keluarga Lake yang sudah menjadi keluarganya. Mike pun marah mendengarnya. Dia lalu mengajar mereka semua dan pergi. Keesokan harinya Lake pergi mencari Mike. Mereka pun akhirnya bertemu. Lake meminta maaf kepada Mike. Lake juga mengatakan kepada Mike untuk bebas memilih universitas apa saja yang disukainya. Mike lalu menyadari kalau Lake dan keluarganya tulus kepadanya. Pada akhirnya Mike tetap memilih Universitas Ole Miss sebagai tujuannya. Mike pun kembali ke NCAA dan bertemu dengan Jocelyn. Kepadanya dia mengatakan alasannya memilih Universitas Ole Miss. Mike mengatakan kalau di sanalah semua keluarganya kuliah dan berasal. Mendengar itu Jocelyn tidak bisa berbuat dan berkata apa-apa. Di akhir film Mike pun berpisah dengan keluarganya karena dia akan tinggal di asrama. Dan film pun berakhir. Beberapa tahun kemudian Mike akhirnya menjadi seorang atlet football yang terkenal. Dia bahkan sering terpilih menjadi pemain terbaik. Film ini pun meraih kesuksesan besar setelah dirilis. Banyak orang yang memuji keluarga Lake. Dari sini kita belajar kalau kasih sayang dan didikan yang tepat dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik. Tentunya banyak lagi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini.
Baiklah teman-teman, sekian alur cerita dari film The Blind Side. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan komen. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.